Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cut Malahayati dengan nomor induk mahasiswa 19070308, yang mana di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu biologi laut, yang dosen pengampu saya adalah Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Di sini saya ditugaskan untuk meringkaskan webinar Ikthyologi Papua yang berjudul Biodiversitas dan Konservasi Iktyofauna Papua dan di Papua Barat. Seperti diketahui bahwa Papua ini merupakan atau dikenal sebagai jantung karang dunia, segitiga karang dunia, karena di Papua memiliki kekayaan yang sangat tinggi. Yang seperti data terakhir dari penelitian tahun 2019, terdapat 500 spesies karang dan 1813 spesies ikan karang. Dan tak kalah menariknya juga didapatkan ikan air tawar yang memiliki biodiversitas yang sangat tinggi, yang mana berdasarkan informasi yang ditemukan terdapat lebih dari 294 spesies ikan air tawar di Papua, yang mana lebih dari 50% ataupun 124 spesies merupakan spesies endemik Papua, yang mana ikan spesies endemik Papua ini memiliki potensi untuk dimanfaatkan berbagai kepentingan, seperti kepentingan ekologi, sebagai kepentingan konsumsi maupun estetika. Misalnya, telah diidentifikasi adanya potensi ikan pelangi Apah yang mana ditemukan di sekitar pegunungan Apah Manukari, yang mana dia itu bisa sebagai bioindikator untuk larva nyamuk. Ini penelitian ini sedang dilakukan oleh salah satu dosen yang ada di Papua. Dan mana juga ikan air tawar yang ada di Papua ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, sebagai sumber protein hewani dan sebagai sumber ikan hias, yang mana ikan hias ini telah banyak diekspor di luar daerah Papua. Dan diketahui lagi bahwa banyaknya pembangunan dan jumlah penduduk yang ada di Papua akan membuat ekstensi ikan-ikan endemik di air tawar Papua sudah mendapati tekanan yang pertama akibat aktivitas, yang mana diketahui bahwa banyaknya pembangunan dan jumlah penduduk yang ada di Papua, maka ekstensi ikan-ikan endemik ini air Papua sudah mendapati tekanan karena adanya akibat aktivitas penangkapan ikan air tawar yang mana untuk perdagangan ikan hias maupun konsumsi, yang mana dilakukan dengan penangkapan yang tidak ramah akan lingkungan, dan juga ada akibat limbah dari akibat aktivitas dari pengolahan kelapa sawit dan adanya interaksi pestisida di air tawar. Pada webinar kali ini diharapkan para penelitian dapat melakukan penelitian tentang bagaimana upaya untuk mengeksploitasi ikan-ikan air tawar. Setelah itu telah diketahui Bapak Charlotte Hetebun, yang mana dia mengatakan bahwa dia akan melakukan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan konservasi akan keanekaragaman hayati di Provinsi Papua, yang mana disampaikan bahwa Papua Barat ini merupakan salah satu provinsi yang ada di tanah Papua, yang mana yang saat ini tahun terakhir ini akan dilakukan pembangunan yang anti mainstream, yang artinya bahwa di daerah provinsi lain di Indonesia sedang melakukan pembangunan dengan interaksi sumber daya dalam dan rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi di sini diambil inisiatif oleh Bapak Syarili untuk dia berkomitmen akan melakukan pembangunan yang ramah lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Yang mana dikatakan Bapak Charlie ini bahwa latar belakang dari Papua bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa faktanya bahwa tanah Papua ini sangat kaya akan dalam sumber daya alam, termasuk keanekaragaman hayati dan budaya manusia. Akan tetapi kemelimpahan ini di Papua dan di Papua Barat kadang disebut sebagai Papua paradoks, yang mana kelimpahan yang ada di Papua ini merupakan negara Papua provinsi Papua ini termasuk provinsi yang paling termiskin. Pertama termiskin di negara Indonesia dan keduanya adalah Papua Barat. Dan beberapa tahun ke belakang
Pemerintah ini mulai melakukan pembangunan dan yang akan berdampak untuk kerusakan lingkungan, yang mana ditemukan pada kondisi kekinian keanekaragaman hayati pada tanah Papua, yaitu terdapat vertebrata spesies vertebrata 3.764 spesies, yang mana 2.690 spesies ikan, 1.130 spesies katak, 15 spesies kura-kura dan 2 spesies buaya, dan 141 kadal dan 83 spesies ular, dan terdapat 552 spesies burung dan 191 spesies mamalia, dan terdapat invertebrata sekitar 200 spesies. Maka di sini Bapak Syaril mengharapkan bahwa dilakukan pembangunan oleh pemerintah, yaitu pembangunan yang ramah lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan ini tidak berdampak untuk ekosistem biota laut ataupun ekosistem yang ada di Papua Barat, di Papua dan di Papua Barat. Demikian ringkas webinar saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.